Yang namanya gerakan mahasiswa itu tidak pernah bisa membesar kalau tidak terjadi martir. Oke. Coba kita tanya Prof ke mahasiswanya, apakah Bung Dendi ini sebagai martir dari gerakan Adili Jokowi atau bagaimana? Pagar laut Undang-Undang Minerba itu kan terkait iup kampus, membangun kampus itu kan warisan Jokowi, gas kemarin itu kan kebijakan tahun 2023 yang harus diterapkan 2024. Karena memang waktunya pilpres, duit harus dipakai di pilpres. Nah semua hari ini kan warisan Jokowi. Mana buktinya berikan pada kami? Long itu yang digunakan oleh Faisal Basri itu adalah dari KPK sendiri sumbernya ya. Persoalan korupsi tidak diselesaikan, tapi dijadikan alat oleh Jokowi misalnya untuk kemudian lo ikutin omongan gua, kalau lo nggak ngikutin perintah gua lo nanti kena kasus hukum ya, kayak kasus misalnya Sandra politik ya. Iya jadi sandera politik ya. Jokowi ini kayaknya masih memiliki satu informasi penting tentang Prabowo. Dan Prabowo tahu itu, makanya dia selalu tunduk sama Jokowi. Oke, selamat siang Prof. Selamat siang. Selamat bergabung di Sosio Corner. Bung Dendi juga selamat bergabung kembali ya di Sosio Corner. Prof, langsung aja lah. Kita mau bahas mengenai yang hot-hot aja lah. Apa nih yang hot? Bukan Hotman yang kemarin itu kan, Hotman juga hot juga, tapi bukan itu Prof. Ini kita mau bahas mengenai tagline yang dimana-mana muncul di, kalau Prof bilang itu sebutnya vandalisme, yang berawal dari vandalisme, yaitu Adili Jokowi. Dari Prof sendiri, Prof kan sudah mengangkat itu ke YouTube-nya Prof, tapi kita juga pengen lah di YouTube kita juga Prof itu menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi analisa Prof, kenapa sampai kemudian tagline Adili Jokowi itu mencuat ke publik, lalu kemudian menjadi semacam pembahasan di warung-warung kopi. Gimana Prof? Jadi gini ya, kalau saya ngomong ya, ini bukan cuma berdasarkan teori, ya, tapi ini berdasarkan dengan pengalaman, ya. Jadi kalau Anda lihat judul konten YouTube saya pada saat itu ya, masih Adili Jokowi, ya. Awalnya itu kan cuma pernyataan dalam bentuk tulisan. Iya. Kemudian Lanjut dengan demo-demo mahasiswa ya di berbagai kota, ya, atau yang ada universitasnya lah gitu. Nah, kenapa saya ending itu saya tulis what's next gitu. Bagaimana kelanjutannya, ya? Itu bukan kemudian saya ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran, nggak begitu. Karena kalau Anda lihat fokus dari kalimat itu adalah Adili Jokowi, ya. Apa yang dibuat sama youtuber kayak saya, kemudian teman-teman kayak Redli Harun, ya, atau siapalah atau si siapa itu dosen muda Akbar Faisal ataupun Adi Prayitno ya, dosen muda yang dari UIN Jakarta itu ya, Syarif Hidayatullah, yang berupaya untuk balance gitu kan. Bahwa memang ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi gitu kan. Nah, kenapa saya bilang bahwa gini loh, gerakan Adili Jokowi dalam bentuk tulisan ya, itu kan saya juga nggak tahu siapa dari mana awalnya, ya nggak? Iya. Siapa yang kemudian kalau menggunakan katanya Adi Prayitno kan siapa yang melakukan propaganda itu? To be honest, I don't know siapa dia, gitu kan? Tapi yang saya ingin katakan ini mirip dengan apa yang terjadi pada 98. Ya. Apa itu? Awalnya itu adalah suatu ungkapan-ungkapan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk misalnya pernyataan keprihatinan ya, atau kemudian dalam bentuk misalnya pernyataan-pernyataan dulu ya, awalnya itu Amin Rais misalnya. Saya beri contoh gini ya, itu reformasi 97-98 itu ya, itu memang tokoh reformasinya pada saat itu yang terkenal itu adalah Amin Rais ya.
Saya nggak akan lupa ya, Amin Rais itu waktu itu datang ke LIPI, kantor kami di LIPI di Gatot Subroto, bersama almarhum Mas Dawam Raharjo. Ya. Saya juga manggil Amin Rais itu Mas ya, karena apa ya, kami ini kan kalau dosen itu kan kadang-kadang manggil orang walaupun lebih senior tuh panggilnya Mas. Saya juga walaupun udah tua gini, kalau ada mahasiswa FISIP UI dari HI pasti manggil saya juga Mas. Gitu ya. Nah, Amin Rais waktu itu datang ke LIPI dan kemudian mengajak, ayo kita bergerak. Gerak apa nih Mas Amin? Ya, kita bagaimana supaya kita bisa mengganti Soeharto. Nah, kami kan dulu pegawai negeri. Ya. Saya tanya, Mas, kita nih semua pegawai negeri loh, termasuk Mas Amin juga pegawai negeri loh, karena dia kan dosen di UGM. Terus adalah teman-teman yang ngomong, wah ikrar ngenyi dan sebagainya. Ngenyi itu bahasa Betawi, takut ya. Dan kemudian akhirnya ada satu pelopornya ya, namanya itu Kiki ya, atau Hermawan Sulistyo. Ya. Dialah yang kemudian ngajak saya, ayo Krar. Sama juga, dia sendirian juga nggak berani gitu kan. Jadi intinya kan Anda tahu kan sangat powerful yang namanya tentara itu, Soeharto itu. Jadi ya udah deh, ngapain Ki? Ayo kita bikin pernyataan keprihatinan, dibikinlah. Kalau Anda masih, kalau nggak percaya lihat, cari di Google pernyataan keprihatinan 19 peneliti LIPI, ya. Itu tanda tangan kita. Pokoknya prihatin lah dengan situasi negeri ini dan minta supaya MPR jangan lagi melantik Soeharto menjadi presiden pada 11 Maret 1998 ya. Tapi kan dilantik juga akhirnya ya. Karena kemenangan Partai Golkar dalam pemilu 1997 itu adalah terbesar. Kalau nggak percaya lihat datanya, terbesar dalam sejarah ya. Dan kemudian Harmoko, wah sangat berapi-api, pokoknya dia akhirnya melantik lah. Tapi Anda tahu ya, proses persoalan di dalam negeri Indonesia itu kan bukan suatu gerakan yang vakum. Ini kan juga akibat dari krisis ekonomi di berbagai negara ya, kayak di Thailand, Malaysia, Korea Selatan ya. Dan saya nggak akan lupa loh ya, almarhum Riza Ramli itu ngomong di LIPI ya, saya saksi hidup nih. Dia mengatakan bahwa basis ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Jadi itu pokoknya orang-orang ekonom atau juga orang-orang dari Bank Indonesia atau pemerintah selalu mengatakan bahwa kita masih kuat. Jadi kita nggak akan terjadi seperti di Thailand ataupun di Korea Selatan. But you know what happened ya? Justru kita yang nggak kuat, benar nggak? Ya. Kenapa kita nggak kuat ya? Karena itu juga ada faktor luar ya. Tentunya ada faktor luar ya. Karena misalnya bagaimana mantan wakil presiden Amerika Serikat ya, Walter Mondale kemudian juga datang ke Jakarta, ya, kemudian juga diterima Pak Harto ya, bukan di istana, tapi kan di Cendana dan sebagainya. Pada intinya mungkin beliau ingin mengatakan bahwa kita nggak bisa bantu kamu lagi. Kenapa demikian? Karena ini persoalan ini bukan kamu adalah bagian dari solusi, tapi kamu bukan cuma part of the problem ya, tapi kamu adalah sumber dari segala problem yang ada itu. Makanya Anda jangan kaget ya ketika dia mengumpulkan semua ulama-ulama Islam itu ya, seperti kayak ngumpulin 9 Wali Songo itu, seakan-akan minta dukungan, ya mereka juga nggak bisa. Dan kemudian Anda tahu satu persatu menteri ya, termasuk juga Wakil Presiden B.J. Habibie ya, termasuk juga Harmoko kan turun, ya nggak? Makanya kemudian pernyataan Pak Harto pada 21 Mei malam itu ya, kalau nggak percaya tanya sama Yusri Iza Mahendra karena dia adalah
orang yang banyak membantu Pak Harto pada saat itu ya. Dia mengatakan, ya udah kalau semuanya mundur, saya lengser, gitu kan? Ya. Saya lengser, maksudnya saya ya mundur, gitu. Terus dia tanya waktu itu sama Pak Habibie juga, Habibie gimana kalau saya lengser, kamu gimana? Nah, kan dalam bayangan dia kan Habibie akan solidar lah sama Pak Harto. Dia juga akan mengatakan saya mundur supaya jangan sampai ini dua-duanya mundur kan. Tapi rupanya jawaban Pak Habibie kan sangat-sangat berani ya. Dia mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 45 kalau presiden berhalangan tetap atau mangkat, wakil presiden otomatis menjadi presiden Republik Indonesia. Benar nggak? Akhirnya ya wes, akhirnya kalau Harto mengatakan saya lengser, dan saat itu juga Habibie disumpah menjadi presiden Republik Indonesia. Dan setelah acara itu langsung Pak Wiranto ya, ini saya masih ingat loh ya kejadian ini, langsung ambil mic ya, dia mengatakan bahwa ABRI akan menjaga keselamatan Pak Harto dan keluarganya. Kenapa itu penting? Kenapa kalau dia tidak mengucapkan itu, wah, Anda bisa tahu lah yang namanya kemarahan rakyat ya. Anda bisa tahu apa yang terjadi sekarang di Bangladesh gitu kan. Itu rumahnya si Sheikh Khalida Zia ya, itu bukan cuma dihancurin tapi juga bahkan dibakar gitu kan. Dan Anda juga tahu lah apa yang terjadi di mana Syria ya kan. Presiden Hafez Assad kemudian akhirnya bukan cuma terjengkang dari posisi presiden tapi kemudian melarikan diri Rusia ya. Jadi hal-hal itulah yang terjadi di berbagai negara dan ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Maksud saya gini loh, orang Indonesia itu, rakyat Indonesia itu ya, siapapun yang kemudian digulingkan itu masih ada satu rasa hormat terhadap pemimpin. Saya beri contoh ya, Bung Karno digulingkan walaupun ada kampanye yang namanya depolitisasi, desoekarnoisasi ya. Tapi Anda lihat sekarang ya, di Lemhanas saja patung Bung Karno ada gitu kan. Atau di beberapa tempat pendidikan militer sekarang patung Bung Karno ada gitu kan. Apa artinya? Akhirnya kembali lagi penghormatan rakyat terhadap Bung Karno. Ya. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto begitu habis digulingkan, dia lari keluar lagi. Enggak, dia enggak kayak Lonol ya. Jadi Lonol itu adalah Perdana Menteri Kamboja yang kemudian Lonol Perdana Menteri Kamboja yang waktu itu juga dari militer ya, dan begitu habis jatuh langsung lari ke luar negeri. Marcos ya digulingkan oleh rakyatnya tahun 86 lari ke Hawaii ya. Indonesia tidak ya. Kenapa tidak? Jadi saya katakan bahwa di kalangan elit juga khususnya militer tentunya akan menjaga keselamatan seorang presiden dan keluarganya ya. Termasuk juga ya bukan cuma Bung Karno tapi juga kejadian pada Pak Harto ya. Dan kemudian juga saya yakin ya kalau kejadian nanti terhadap Jokowi ya, walaupun dia tidak digulingkan tapi dipaksa untuk diadili dan kemudian ada gerakan-gerakan masyarakat yang mungkin menuju kepada instabilitas politik ya. Saya yakin yang namanya tentara dan polisi akan menjaga itu supaya nggak terjadi ya. Jadi itu. Tapi yang paling penting buat saya, jangan sampai seperti kejadian tahun pasca 65 ya atau kejadian pasca 98 terjadi yang disebut dengan terjadinya gerakan-gerakan yang menghancur luluhkan antara masyarakat pada tingkat bawah ya. Maksud saya di sini misalnya kayak dulu ada gerakan anti Cina setelah 98 ya. Atau kemudian sekarang juga udah dikampanyekan ya seakan-akan ini tuntutan masyarakat tentang pagar laut ya.
tentang aguan itu wah, ini gerakan anti Cina. Saya enggak. Kalau Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh kalangan-kalangan elit ya, termasuk saya, nggak ada saya. Saya aja di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia saya bilang, jangan sekali-sekali kita misalnya mengeluarkan pernyataan apa yang terjadi dengan aguan itu karena aguan Chinese dan sebagainya. Jangan. Karena ini adalah saat kita itu satu bangsa, satu bangsa, satu negara, ya, dan juga satu tanah air dan juga satu rakyat lah. Jangan sampai kita kemudian saling bunuh, karena ini adalah persoalan kebijakan yang salah yang dilakukan oleh Jokowi ya, dan pemerintahnya, dan kemudian yang dia kemudian memberikan suatu kemudahan-kemudahan ya kepada mereka yang memiliki modal besar ya, atau konglomerat lah gitu. Jadi itu, dan saya melihat ya bahwa bukan mustahil, dulu juga kecil-kecilan, tapi Anda tahu kan makin gede ya. Dan kalau Anda nggak percaya, tanya Pak Wiranto. Dalam pertemuan kami ya antara alumni TB dan alumni UI pada saat itu di rumah beliau, di rumah dinas Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jalan Denpasar, Bilangan Kuningan itu, saya ngomong pada Pak Wiranto, jadi gimana nih kita solusinya nih? Apa nih waktu soal ini Pak Harto ya? Ya saya bilang kayak zaman kita waktu dulu orang juga melakukan penggulingan terhadap Bung Karno itu kan disebut dengan kudeta di parlemen ya. Apa maksud saya? Karena Bung Karno kan udah pidato nawaksara 2 kali ya, tapi kemudian tidak diterima ya. Kenapa tidak diterima? Karena anggota MPRS pada saat itu sebagian besar yang menjadi pendukung Bung Karno udah digeser-geser gitu kan. Nah ini juga bisa kita lakukan juga dalam kasus MPR di eranya Harmoko pada saat itu. Tapi terus kemudian Pak Wiranto bilang sulit itu. Tapi yang penting saya bilang itu, jangan sampai ada korban, jangan sampai ada martir ya di dalam gerakan mahasiswa 98 tersebut ya. Kayak yang terjadi dengan tahun 65 itu Arif Rahman Hakim ya, mahasiswa kedokteran kalau nggak salah Universitas Indonesia yang kemudian meninggal di depan Istana Merdeka. Jadi saya itu waktu itu pengen supaya pokoknya kita mengatakan pada tentara janganlah ada korban. Tapi kan Anda tahu akhirnya ada korban kan di mana namanya itu Trisakti, ya. Kemudian ada Semanggi 1, ada Semanggi 2 gitu kan. Karena memang tampaknya ya yang namanya gerakan mahasiswa itu tidak pernah bisa membesar kalau tidak terjadi martir. Oke. Coba kita tanya Prof ke mahasiswanya, apakah Bung Deddy sebagai martir dari gerakan Adili Jokowi atau bagaimana? Atau apa yang Bung Deddy lihat sampai kemudian gerakan Adili Jokowi ini begitu masif di berbagai daerah? Ya sebenarnya kan kalau Adili Jokowi ini kan itu kan sebenarnya dari sebelum Jokowi akhir menjabat ya, akhirnya setelah putusan MK itu kan orang akhirnya sadar. Artinya kan kawan mahasiswa akhirnya itu pada kondisi dia sadar bahwasannya ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya nongol lah Adili Jokowi. Nah, cuman kan pada kondisi saat ini memang situasi mahasiswa itu Adili Jokowi ini enggak stabil isunya yang dibawa. Padahal tadi saya sepakat dengan Prof bahwasannya sebenarnya ini udah sama di sama 98, cuman isunya ketemu sebenarnya. Isunya ketemu secara bersama. Kalau kita ngelihat hari ini kan misalnya pagar laut, undang-undang minerba, itu kan terkait iup kampus, membungkam kampus, itu kan warisan Jokowi, gas kemarin, itu kan kebijakan tahun 2023 yang harus diterapin 2024. Karena memang waktunya pilpres, duit harus dipakai di pilpres. Nah semua hari ini kan warisan Jokowi. Nah tinggal kan memang bagaimana Adili Jokowi ini kan harus perlu disampaikan, misalnya IKN yang gagal, artinya kan secara data dan teoritisnya apa. Dan gerakan Adili Jokowi menurut saya sangat relevan kalau memang hari ini kan Adili Jokowi ini kan sebenarnya kan tugas demokrasi sebenarnya untuk mengingatkan sebenarnya bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya jangan mencontoh hal-hal yang seperti ini. Karena apapun itu kan yang dipraktekin oleh Jokowi itu Prof, kan jadi anak muda ini kan jadi pesimis gitu loh.
Semua yang di jalan dikasih ke semua kekuasaan kepada oligarki. Artinya kan ya masyarakat akhirnya anak muda akhirnya berpikirnya kalau nggak kaya nggak bisa berpolitik di Indonesia hari ini. Itu sih pada dasarnya. Karena yang dipertontonkan oleh Jokowi ini kan influencer, bukan pada orang yang memang punya nalar. Jadi anak muda ini merasa kalau saya nggak jadi influencer, saya nggak jadi orang kaya, susah untuk menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Nah kemarin lagi tren kan kabur ke luar negeri kan akhirnya. Kalau ada yang tren kabur ke luar negeri kayak kabur ke Solo itu juga Ini gimana? saya nih terus terang ya, saya lagi-lagi kan juga sebenarnya dosen, Ya. guru lah gitu. Dan kemudian juga kalau ngajarin mahasiswa baik di UI, di Universitas Pertahanan Indonesia, atau di Unpad atau di mana-mana tempat saya ngajar, itu selalu dasarnya itu adalah teori, ya. Jadi kalau Anda tadi ngomong tentang oligarki, ya, itu yang namanya politik, ya, yang namanya sistem politik itu ibarat piramida, ya, piramida seperti ini, dan piramida kan tahu bentuknya kan seperti ini, ujungnya itu lancip sedikit. Nah inilah yang disebut dengan kalangan elit, ya, ya. Yang ini yang kemudian di Indonesia ada perpaduan antara oligarks politik ya, sama mereka yang punya duit ya, ekonomi kan gitu. Sebenarnya kalau dari teorinya Gaetano Mosca ataupun teori-teori dari Amerika Serikat, memang yang namanya masyarakat itu selalu ada kelompok elit. Kelompok elit itu bisa yang namanya governing elit ya, atau elit pemerintah. Ada juga non-governing elite. Saya itu termasuk non-governing elite. Ya. Kenapa? Karena saya hanya punya ilmu dan pengetahuan. Sementara kalau yang governing elite itu adalah mereka punya kekuasaan, punya yang namanya kalau kekuasaan itu didorong juga basisnya itu adalah istilahnya itu jadi power based on legitimasi itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Anda punya yang disebut dengan authority, ya. Jokowi ini sekarang masih punya pengaruh, ya. Pengaruh itu bahasa Inggris itu influence, ya. Dan Anda tahu pengaruh itu bisa macam-macam, ya. Statement juga ya. Makanya serang coba ya kalau Anda lihat ya, masih orang datang ke rumah dia ya, walaupun saya bilang awas hati-hati karena itu adalah bagian dari politik pengalihan. Betul. Jadi gas 3 kg itu adalah politik pengalihan dia. Kenapa politik pengalihan? Karena gara-gara gas 3 kg itu persoalan pagar laut, persoalan minerba, persoalan macam-macam lah ya yang terkait juga dengan korupsi baik itu dalam artian uang ataupun dalam artian penggunaan kekuasaan zaman Jokowi itu seakan-akan terpinggirkan ya. Yang muncul itu adalah gas. Sampai detik ini ya gas itu masih banyak yang nggak ada ya, di Depok, di beberapa daerah juga nggak ada ya. Jadi itu yang namanya politik pengalihan. Tapi dia juga punya apa yang disebut dengan politik pencitraan, ya. Saya beri contoh misalnya waktu Isra Mi'raj kemarin ya, itu seakan-akan rakyat dari berbagai wilayah datang ke rumah dia ya, kemudian mau selfie, mau cium tangan dan sebagainya. Saya tadi begitu saya lihat di TV ya, saya nggak sebutkan TV-nya aja, walaupun saya tahu nih ya itu punyanya orang partai lah. Saya lihat ini pasti politik pencitraan nih. Itu istri saya mana saya, Bapak jangan sujon gitu kan. Nanti kita lihat ternyata ini ada juga pernyataan kan. Memang itu ternyata memang adalah mobilisasi ya. Ada yang ditanya, dari mana? Dari Surabaya, dari mana ini? Pertanyaan saya ya, kenapa kok nggak ada tetangga-tetangganya yang juga datang? Ya. Kenapa saya bertanya begini? Karena saya tahu persis ya, kadang-kadang di dalam suatu pemberitaan tidak sedikit ada berita bahwa tetangga-tetangga Jokowi itu banyak juga yang nggak begitu
suka sama Jokowi. Ya. Dengar-dengarnya gitu Prof. Kalau Ya, kabar dari kawan dari Solo itu Nah, gitu. itu ya. Saya beri contoh waktu Kaisang menikah tuh kan sampai jalan menuju rumahnya banyak yang kemudian tetangganya merasa terganggu, makanya kemudian polisi turun tangan dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaan saya, kenapa kemudian juga enggak orang Solo aja ya yang kemudian datang ke rumahnya Jokowi? Kemarin Anda tahu ya, salah satu gerakan mahasiswa yang dalam tanda kutip brutal ya, yang sampai rame dengan aparat, Teatrikalnya, itu adalah Solo sendiri ya. Bukan Makassar yang kita tahu mahasiswanya senang bakar-bakar ban, atau bukan Jakarta ya, atau bukan di Bulak Sumur di Jogja ya, tapi ini justru di Solo. Dan Anda jangan salah loh ya, jangan salah. Solo itu memang daerah yang sebetulnya warganya itu sangat halus gitu ya, tampak dari Jokowi lah. Tapi Anda tahu berbagai peristiwa politik yang keras itu justru terjadinya di Solo. Dimulai dari Solo. Dari Solo. Bukan dimulai dari Solo, kayak gerakan dulu juga rasial juga kan terjadi di Solo. Ya. Ya. Jadi itu yang ingin saya katakan ya. Jadi mahasiswa itu juga harus sadar yang namanya dalam politik massa itu ya memang lebih banyak. Tapi mereka kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia nggak punya sumber. Baik itu sumber ilmu, sumber pengetahuan, apalagi duit, ya. Makanya kenapa kalau kemudian orang bilang wah itu pasti ada ngeduitin, ada yang bayarin dan sebagainya, ya. Atau kemudian pasti ada yang menggerakkan karena itu pasti itu ada aktor intelektualnya kan begitu kan. Tapi Anda juga tahu ya bahwa belum tentu juga aktor intelektualnya itu siapa, kita juga nggak tahu, dan belum tentu juga ini adalah hasil dari suatu konspirasi politik dan sebagainya. Tapi yang jelas ya, kalau kami itu yang memang udah gregetan banget sama Jokowi itu bukan ingin kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan yang brutal ya, tidak, tapi kita hanya ingin memberikan yang tadi Anda katakan ya, pembelajaran supaya jangan kita kemudian memilih presiden atau pemimpin yang modelnya kayak Jokowi lagi ya, baik-baik santun-santun di depan, nggak taunya di belakang itu tindakannya berbeda. Tapi sih Prof, ada yang menarik ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari gerakan Adil Jokowi ini ya, itu kan dari civil society dan bahkan kawan-kawan mahasiswa, termasuk saya juga ikut melapor ke KPK berapa kali laporin. Yang jadi persoalan hari ini adalah kan kita kan harus tahu bahwasannya ini penyidiknya nggak gerak. Kita kalau di KPK selalu mempertanyakan datanya, kita kan selalu ngomong. Nah ini kan ada persoalan itu di Sigitnya Mas, Marcok ini Mas, sebenarnya yang masih melindungi. Kalau saya melindungi Mas, beberapa kali kemarin terakhir tanggal berapa itu kita ke Polda, ikut melapor juga, laporan nggak diterima. Kita ditanya bukti, saya kan bilang kita ini kan bukan tugas kita membuktikan, ini tugas kepolisian. Kalau kepolisian ini nggak jalan, berarti baik Jokowi peserta kroninya ini kebakalan diketahui gitu loh. Nah problem di sini saya melihat ini ada yang melindungi nih. Jadi begini ya, kan kadang-kadang kan mereka mengatakan kan serahkan buktinya kepada aparat penegak hukum ya. KPK juga ngomong gitu. Sekarang saya ngomong terus terang aja, teman saya yang namanya Faisal Basri almarhum itu ketika dia awal membongkar kasus penyelundupan nikel ya ke Cina ya, yang jumlahnya itu berapa 5,3 juta ton ya, yang melibatkan gubernur Maluku Utara dan juga menantu Presiden Bobi Nasution ya, walaupun katanya itu Blok Medan itu perusahaan itu rupanya yang punya itu anak perempuannya Jokowi gitu. Nah yang ingin saya katakan, saya bilang lo kok berani banget sih, emang lo punya data? Ini ngomong pribadi berdua. Punya Mas, gue punya. Emang lu nggak tahu Mas, gue kan ini konsultannya KPK. Oh ya, terus datanya dari mana? KPK. Ini udah menjawab sebenarnya pertanyaan manusia Indonesia itu ya. Kalau kemudian dari mana buktinya, berikan pada kami. Long itu yang digunakan oleh Faisal Basri itu adalah dari KPK sendiri sumbernya gitu. Kemudian nggak ada yang bergerak kan? Dan Anda tahu kan mantan pimpinan KPK ya,
siapa Situmorang itu, Situmorang. Situmorang kan bilang sehebat-hebatnya pimpinan KPK itu nggak bisa melakukan gerakan untuk membasmi korupsi kalau tidak ada wish, jadi nggak ada blessing dari presiden, kan gitu. Nah dalam hal ini, dalam kasus yang kemarin dalam masa Jokowi, karena memang nggak ada blessing dari Jokowi, malah Anda tahu kan Mas Agus Raharjo, mantan ketua KPK, malah ngomong kan, aku tuh dibentak di istana. Kenapa? Itu dalam kasus korupsinya Setia Novanto. Korupsi yang mana tuh Mas? Ya dia bilang korupsi yang itu, yang kasus iktp. Kan? Jadi itulah yang terjadi. Jadi malah presiden yang kemudian sprindiknya jangan diterusin kan gitu. Nggak bisa kata Mas Agus kan. Kenapa? Karena KPK itu ada undang-undangnya, pokoknya sekali surat perintah penyelidikan itu dikeluarkan, nggak bisa itu dibatalkan ataupun dihentikan. Nah makanya Anda tahu siapa yang kemudian mengusulkan supaya itu diubah, seakan-akan itu adalah DPR pada 2019. Padahal itu Jokowi juga ada di situ. Makanya kalau Anda nonton atau kemarin lihat pameran lukisannya Hardi, kan saya juga ngomong di YouTube saya tuh. Di situ Hardi itu ada 2 lukisan mengenai bagaimana revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Satu itu ada fotonya Jokowi ya, yang satu ada fotonya anggota DPR. Intinya itu adalah bahwa inilah yang terjadi ya, bahwa terjadi suatu usaha-usaha ataupun gerakan-gerakan ya untuk kemudian merevisi Undang-Undang KPK supaya apa? Supaya KPK tidak lagi independen, tidak lagi powerful dalam menyelesaikan masalah-masalah korupsi ya. Dan Anda jangan lupa loh ya, bahwa memang DPR dari dulu nggak suka tuh kalau kemudian KPK punya satu power untuk misalnya menetapkan seseorang menjadi tersangka atau apa. Kenapa? Karena Anda tahu waktu itu kan sebagian besar yang kena itu adalah orang-orang DPR ya. Dan tentunya eksekutif ya. Tapi Anda lihat sekarang gitu kan, jadi kadang-kadang kan persoalan korupsi tidak diselesaikan, tapi dijadikan alat oleh Jokowi, misalnya untuk kemudian lo ikutin omongan gua, kalau lo nggak ngikutin perintah gua, lo nanti kena kasus hukum, ya kayak kasus misalnya sandera politik ya. Iya jadi sandera politik ya, si siapa ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. 2 kali lo dia coba ya, satu ketika dia mau dimajukan pokoknya lo mesti dukung Prabowo Gibran kan. Yang kedua ketika udah terpilih Prabowo Gibran malah kemudian untuk supaya dia bisa ganti Erlangga dengan si Bahlil Lahadalia, dimunculkan lagi ya bahwa lo coba bikin video ya, harus dibikin malam ini, kemudian sana disiarkan besok pagi, tanda tangan ya pernyataan di atas meterai bahwa dia nggak akan misalnya menggugat hasil dari pergantian di Partai Golkar itu. Ya begitulah. Nah buat saya ini nggak benar. Makanya kemudian ada kata adili Jokowi itu intinya adalah supaya kita itu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang nggak benar ini. Ya, karena Anda lihat ya. Selalu ada kasus yang terkait dengan Presiden Republik Indonesia itu nggak pernah langsung masuk pengadilan. Bung Karno nggak masuk, kenapa nggak masuk? Karena beliau udah dipenjara di Wisma Yasur, ya, yang sekarang jadi Museum Sejarah ABRI atau TNI. Ya. Pak Harto, Anda tahu ya, itu juga kemudian cuma dipermainkan sama Andi Galib waktu itu Jaksa Agung ya, dan kemudian terjadi telepon dengan Presiden Habibie yang kemudian entah disadap, entah dibongkar gimana, ternyata telepon mereka berdua langsung tersiar di handphone sehingga orang bisa mendengar. Sekarang atau kasus Gus Dur juga nggak lanjut juga ya, yang kasus dana bantuan dari Brunei atau yang disebut Brunei Gate ya,
atau apa gate gitu kan. Ya begitu, tapi kalau mudah-mudahan yang ini bisa. Ini bukan kemudian persoalan bahwa kita harus mengadili Jokowi, tapi kita harus membuka hal-hal yang memang nggak benar dilakukan oleh seorang presiden, supaya seorang presiden jangan melakukan hal-hal semacam itu lagi. Kalau kita kan nggak apa-apa, semuanya kemudian cuma keluar dalam pernyataan-pernyataan politik aja. Saya beri contoh ya, Sabtu lalu, ya kan, Anda kalau lihat ya, itu kan Pak Luhut Binsar Panjaitan, orang kepercayaan Jokowi, Menko Marinvest ya, jadi maritim dan investasi, kemudian ngomong di depan media massa bahwa 50% dari anggaran bansos yang jumlahnya 500 triliun, ya, Anda dengar berdua ya, 500 triliun. 500 triliun itu kalau buat makan bergizi gratis ya, itu bisa 5 tahun itu. Benar nggak? Benar. Katanya anggaran itu ternyata tidak tepat sasaran. Benar nggak? Ya. Kemudian saya juga langsung saya bilang, itu yang mana itu anggarannya? Anggaran yang reguler, yang reguler itu setiap tahun diberikan, atau juga anggaran yang kemudian dijadikan bansos pada saat menjelang pada saat dan juga setelah pemilihan umum presiden, gitu kan? Itu juga harus dibongkar. Kalau enggak kan kita cuma katanya-katanya aja, benar nggak? Itu. Tapi sih emang Prof, kita juga, kalau saya ngeliat dia begini Prof, 10 tahun Jokowi lebih rusak daripada Orde Baru. Karena kan apa-apa semua hari ini kan Prabowo tuh bekerja mengklarifikasi kesalahan Jokowi akhirnya. Ada kerusakannya begitu parah Prof sebenarnya. Jadi begini, kalau Adi Prayitno bilang bahwa satu-satunya mantan presiden yang kemudian masih terus aktif ya, dan pandai dengan menggunakan apa istilahnya itu, nah dia bilang narasi, pokoknya narasi itunya lah ya, dia menggunakan bahasa itu ya. Kalau saya sih enggak, ini politik pencitraan, udah titik gitu kan. Dan buat saya memang pinter dia ya. Itu lihat sekarang ya, ketika begini loh, ketika kasus OCCRP itu menunjukkan bahwa Jokowi adalah salah seorang tokoh paling korup di dunia, muncullah itu usaha dia untuk, nih lo masih banyak orang mencintai gue, dateng ya nggak, yang kemudian dibongkar sama mantan buzzernya sendiri kan. Ini sih gaya lagu lama nih, gaya lama nih, kayak kita nggak tahu aja ya. Itu salah itu. Harusnya bisnya jangan diparkir di dekat rumahnya Jokowi, jauh sana biar kelihatan orang tuh pada jalan kaki gitu kan. Ya kayak begitulah ya. Nah sekarang Anda tahu, begitu kasusnya tadi cuma untuk menghadapi OCCRP ya, kemudian untuk menghadapi yang disebut dengan vandalisme ya, yang hadiri Jokowi, ditambah lagi gerakan ini udah mulai panas gitu kan, dia undang seorang influencer yang sangat berpengaruh ya, yaitu Najwa Shihab ya kan. Saya sendiri belum nonton sih ya, wawancara dia yang sepanjang 24 menit itu ya, walaupun saya udah tahu sih kira-kira yang diomongin Jokowi itu apa ya, baik itu tentang IKN, baik itu tentang Gibran, kemudian apa satu lagi mengenai tagline Edi Jokowi, bagaimana komentar? Iya itu ya, pokoknya itu ada 3 hal lah. Saya udah tahu sih kira-kira dia ngomong apa. Tapi saya ngomong terus terang ya, tidak ada presiden di Republik Indonesia ini yang berani saya katakan seberani atau segila Jokowi ya, yang kemudian mengajukan anaknya udah langsung menjadi calon wakil presiden, dan itu memang disandingkan dengan Prabowo. Kenapa? Karena dia tahu Prabowo itu biar gimana pun pasti yang paling tepat pilihan dia, karena Prabowo itu adalah orang yang dulu pernah dibantu dia untuk menjadi menteri ya, dan kemudian sekarang kalau dia ikut dia bisa jadi presiden ya. Dan saya yakin ada juga hal lain ya yang saya nggak perlu ngomongin di YouTube ini ya, yang dipegang oleh Jokowi. Ini dalam politik itu kalau yang namanya
power, kekuasaan, itu bentuknya macam-macam. Power yang paling pertama itu adalah disebut dengan money, uang. Power yang kedua itu adalah disebut physical power. Saya beri contoh, kalau Anda jago karate, jago silat, jago apalah ya. Kemudian Anda pegang yang tadi tangan kosong, toya ya, Anda tahu ya. Itu masih ini ya, pakai kayu atau kemudian pakai keris ya atau pisau. Begitu logam ini ketemu, begitu mesiu ketemu, pakai senjata, pakai bom atom, bom nuklir. Ada satu power yang juga masuk, apa itu? Dalam bahasa Inggris itu namanya the possessions of important information. Ya, pemilikan informasi penting. Nah, saya cuma kasih kata kunci itu aja. Jokowi ini kayaknya masih memiliki satu informasi penting tentang Prabowo. Dan Prabowo tahu itu, makanya dia selalu tunduk sama Jokowi. Ya, itu. Ya. Makanya kalau Anda lihat ya, buat saya agak aneh ya, kemudian seakan-akan Prabowo itu mengadu domba orang-orang yang itu menginginkan supaya lu tuh presiden, lu tuh bukan menteri pertahanan lagi gitu kan. Lu harus independen, lu harus ngambil keputusan, bukan apa-apa dikit-dikit mesti nanya sama Jokowi atau Jokowi yang ngajarin gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi ya, dalam politik itu bisa saja Anda sebagai mantan presiden punya yang disebut influence. Influence itu gara-gara misalnya memori orang bahwa lo suka bagi-bagi buku, bagi-bagi jaket, bagi-bagi duit ya, itu bisa. Itu namanya memori orang tentang Anda, makanya Anda masih punya influence. Anda juga masih punya influence kepada siapa? Ya orang-orang yang dulu dukung Anda lah. Misalnya organisasi kemasyarakatan ya, yang kemudian menjadi pendukung Jokowi lah gitu ya. Macam-macam lah gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, bahwa biar gimana pun Anda yang punya yang disebut influence dalam bahasa Inggris itu pasti kalah dong sama Prabowo, atau kalah lah sama saya, yang saya bukan cuma punya influence, tapi saya itu tadi saya bilang dalam ilmu politik itu ada power based on legitimasi ya. Jadi bukan cuma Anda punya senjata, bukan cuma Anda punya uang, tapi Anda punya legitimasi politik. Dari mana? Dari hasil pemilihan umum ya. Dan itu yang melahirkan apa yang disebut dengan authority. Authority itu otoritas ya. Dan otoritas itu ya, kalau dalam hubungan internasional ya, itu yang namanya power itu bisa range of power ya, jangkauan kekuasaan ya. Kemudian juga selain jangkauan kekuasaan itu juga yang disebut dengan ini lingkaran kekuasaan ya. Ini juga ini sampai seberapa nih. Kemudian ada lagi kedalaman dari kekuasaan itu. Ini dipegang oleh yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Sementara yang namanya Jokowi itu punya cuma sekedar influence ya. Power dalam artian influence ya. Dia nggak punya otoritas, dia nggak bisa lagi menggerakkan tentara, dia nggak bisa lagi menggerakkan polisi kan. Walaupun sekarang memang masih terjadi gitu kan. Gitu ya. Ya, jadi semacam itulah ya. Dan karena itu yang namanya presiden itu tadi saya katakan dia punya bukan sekedar power, tapi power yang basisnya itu adalah legitimasi. Dan karena itu dia punya otoritas. Dia bisa menggerakkan tentara, dia bisa menggerakkan polisi, dia juga bisa mengatur segala-galanya. Tapi walaupun dia bisa melakukan seperti itu, Prabowo harus ingat ya, jangan gara-gara dia itu seorang presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penuh di Republik Indonesia ini, kemudian dia bisa melakukan pemotongan-pemotongan anggaran seenak udel dia. Kenapa? Dia lupa ya. Karena apa? Karena yang namanya APBN
anggaran pendapatan dan belanja negara, misalnya tahun 2025 untuk 2025, ini adalah suatu undang-undang ya yang diselesaikan atau disiapkan pada masa Jokowi masih berkuasa. Ya. Kapan? Yaitu adalah pada saat pidato 16 Agustus 2024. Ya. Itu yang harus ingat. Nah, kalau mau melakukan suatu perubahan besar-besaran harus apa? Bukan cuma konsultasi dengan Ketua Badan Anggaran DPR, dengan Wakil Ketua DPR ya, atau kemudian juga dengan Wakil Menteri Keuangan ya, yang adalah keponakan dia sendiri ya. Nggak bisa. Lu harus juga berunding sama semua anggota DPR dalam arti sidang paripurna ya. Makanya kemarin di harian Kompas ya, itu kan bahwa ya, sidang pembahasan anggaran ditunda ya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak protes ya. Kalau Anda dengerin YouTube saya baik-baik ya. Ini bukan saya kampanye ya, tapi supaya Anda itu mengerti ya, mengapa saya ngomongin soal anggaran yang dipotong itu berbusa-busa ya, sampai ada dua sesi yang khusus. Kenapa? Kalau Anda sebagai seorang presiden kemudian seenaknya aja memotong ya, saya beri contoh ya, yang dipotong itu kan ada 83 KL kementerian dan lembaga. Yang tidak dipotong itu ada 17 KL ya. Antara lain apa? Kementerian Pertahanan ya, TNI Polri, DPR MPR ya, dan kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemudian kalau nggak salah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKB ya, BPKP ya. Itu apa artinya? Itu berarti masih ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak dipotong. Kalau TNI Polri oke lah ya, karena mereka adalah harus menjaga kedaulatan nasional dan juga keamanan dalam artian umum. Tapi di YouTube saya yang terakhir itu ya, bahwa kita bisa menuju negara gagal. Anda polisi, saya tentara, bisakah dua institusi ini akan benar-benar berjibaku melawan atau mengatasi satu problem yang ada dari Sabang sampai Merauke ketika rakyat benar-benar melakukan apa yang disebut dengan civil disobedience ya, ketidaktertiban sipil ya, gara-gara mereka lapar, gara-gara mereka nggak punya duit. Kenapa? Anda jangan lupa APBN ini adalah sumber yang boleh dikatakan paling gede dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan. Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian ini yang di kementerian ini apa istilahnya itu di PHK sekian orang ya, kemudian supir di PHK, kemudian rental putus kerjasama dengan vendor ya, vendor itu putus ya. Efek dominonya ini panjang. Efek dominonya itu bukan cuma si pemilik vendor rental ya, tapi juga ini kemana-mana ya. Itu termasuk juga kalau kemudian saya nggak punya duit, saya nggak punya lagi yang disebut dengan purchasing power, saya nggak punya daya beli. Mana kemudian saya akan beli itu? Misalnya dalam satu hari saya biasanya beli buah 50.000 misalnya kan. Sekarang dengan ketiadaan pendapatan saya ya, itu berarti saya akan berkurang atau tidak ada lagi uang untuk bisa membeli sesuatu. Dan kalau itu terjadi, apalagi jangan lupa ya, sebagai seorang muslim Prabowo juga harus tahu juga ya, bahwa mulai tanggal 28 atau ini sekarang tahun kabisat Februari puasa. Bukan, tunggu dulu, ini tahun kabisat, ini tahun ini 28 Februari itu ada 29 atau langsung ke 1 Maret? Langsung ke 1 Maret. Langsung ke 1 Maret. Jadi itu kan berarti bisa 1 Maret ya, puasa. Dan Anda tahu kalau bulan puasa apa, pengeluaran orang muslim itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa.
ya. Apalagi nanti masuk ke Lebaran ya, harus nyiapin baju buat anak, buat macam-macam. Kalau nggak ada daya belinya, ekonomi Sekarang Anda lihat sekarang ya, berapa yang namanya tenaga kerja Indonesia yang kena PHK akibat apa? Akibat dari krisis ekonomi dunia dan juga akibat dari tadi saya katakan daya beli masyarakat itu makin lama makin kurang. Indonesia yang terjadi kalau Anda itu misalnya golongan menengah, itu yang terjadi bukan Anda naik ke golongan atas, tapi Anda malah menjadi golongan menengah dan bahkan golongan bawah, bahkan miskin. Tapi kalau di Eropa malah terbalik ya. Anda golongan menengah, golongan menengah di Eropa tuh makin kecil jumlahnya. Kenapa? Karena dia naik ke golongan atas sebagai akibat dari pendapatan mereka bertambah. Tapi dalam kasus di Indonesia yang namanya golongan menengah dari 2018 sampai 2024 itu bukannya bertambah tapi malah menurun.